Hai semua, nama gue Ewing dan sekarang gue menjajah kantornya Kraken Egg ID. Dan tadi kita udah syuting tentang bahasan malam Jumat dan juga kolaborasi Pojok Misteri dan juga malam Jumat. Sekarang gue mau berbagi, nggak berbagi sih, gue pengen menagih cerita-cerita horor dari para kru Kraken Egg ID. Langsung aja. Halo, nama gue Boim dan gue di Kraken Egg sebagai host dan editor juga. Jadi pengalaman gue yang serem itu waktu itu gue pernah, waktu dulu banget masih SD kalau nggak salah, gue pergi sama keluarga gue ke Wonosobo dan kita nginep di suatu hotel. Hotelnya gede sih, hotelnya gede, bagus. Tapi itu terkenal angker katanya. Mungkin kalian tahu kalau misalnya kalian daerah Wonosobo ya. Jadi malam-malam itu kita udah tidur, udah jam sekitar 3-an gitu lah, udah pasti tidur lah ya. Bokap gue lagi tidur kan biasa pakai jam dia kalau tidur sama kayak gue lah. Dia lagi tidur pakai jam. Habis itu ada yang bangunin dia kayak nanya jam berapa. Jam berapa sih gitu. Terus dia angkat tangannya gitu kayak lihat aja sendiri gitu. Tapi kayak ada yang angkat tangannya. Nah, habis itu gue itu sama keluarga gue, sama sepupu gue juga tuh ada yang waktu itu ikut. Dia belum tidur jam segitu. Terus dia ngeliat bokap gue ngangkat tangan sendiri. Terus dia bingung. Akhirnya besok pagi dia nanya dong, "Om ngapain ngangkat tangan pagi-pagi?" gitu. Terus dia bilang, "Kemarin katanya ada yang mau ngeliat jam." Ya udah gue suruh aja lihat sendiri diangkat gitu. Ya berarti ada seseorang yang bukan kita di antara kita itu pengen ngelihat jam dan ngangkat tangan dia pas lagi tidur. Itu lumayan serem sih. Dan gue ada di kamar itu dan gue tidur di situ. Serem banget. Ya itu aja sih gue kalau pengalaman pribadi yang serem, gue jujur nggak ada, atau mungkin gue nggak ngerasa atau gue nggak peka gitu. Tapi gue semoga nggak sampai yang ekstrim sih kalau misalnya ngalamin juga gitu ya. Amin. Oke, segitu aja dari gue. Halo. Halo, nama gue Diana Furi. Di Kraken Egg ini gue jadi creative writer. Nah, kalau misalnya untuk pengalaman horor gitu ya, gue punya banyak banget. Cuman yang paling gue ingat itu, dulu zaman gue kuliah itu gue tinggal di asrama. Jadi sekamar itu gue berdua sama temen gue. Nah, waktu itu posisinya gue lagi ke kamar temen gue yang lain, main sama temen gue yang lain. Nah, temen gue ini di kamar sendirian nih. Nggak lama gue balik ke kamar, terus temen gue nanya, "Fufu abis dari mana?" Gue bilang, "Abis dari kamar temen." "Kenapa?" "Loh, Fufu bukannya dari tadi di sebelah gue?" Terus habis itu gue bilang, "Enggak, gue abis dari luar." "Emang kenapa?" "Soalnya tadi laptop lo tuh ada yang ngetik, Fu," katanya gitu. "Ah, masa?" Gue gitu kan. Terus akhirnya jadi cerita-cerita sama temen gue. Dan suddenly setelah kita cerita-cerita, tiba-tiba ada suara anak kecil cewek ketawa. Hahaha gitu. Terus suara siapa? Banyak sih kayak denger suara gitu. Bukan pintu kamar, jendela kamar gue juga pernah kayak diketok pas gue lagi tidur, tok gitu. Terus kayak gue pernah denger juga ada suara cewek ketawa di rumah. Kayak banyak banget deh. Itu sekian dari gue. Dah. Halo, nama gue Rian Suniman, gue host barunya Kraken Egg. Jadi gue tuh pernah waktu itu habis berenang di satu tempat gitu. Itu malam sekitar jam 7 ya. Emang ada satu temen gue yang kalau jalan tuh memang lumayan cepet dan dia biasa di paling depan memang kalau jalan. Kita rencana mau makan di daerah sana tapi jalan kaki. Kita sekitar bertujuh. Temen gue itu jalan duluan di depan gue. Terus gue ikutin dari belakang berdua sama temen gue. Sampai kita ketemu perempatan, dia belok kanan. Dia sendiri di depan, dia belok kanan. Kita kan juga nggak tahu tempatnya mau kemana, jadi kita ikutin aja. Gue berdua sama temen gue ikutin belok kanan. Abis itu setelah beberapa jalan, teman-teman gue yang lain itu berlima manggil gue, "Woi, lu pada mau kemana?" Terus pas gue nengok ke belakang, terus gue bingung dong, loh. Terus pas gue nengok lagi ke depan, teman gue yang di depan udah nggak ada. Pas gue balik rombongan itu dan ternyata teman gue ada di situ. Gue bingung dong, soalnya kan yang berasa gue sama teman gue, bukan gue sendiri. Jadi gue merasa itu bukan halusinasi gue doang sih. Itu cerita gue.
Halo, gue Jonathan sebagai production assistant. Terus kalau pengalaman nggak tahu sebenarnya, kayaknya nggak ada, soalnya emang gue nggak terlalu ngikutin horor atau apa. Nonton horor aja nggak pernah kayaknya. Bioskop nggak pernah nonton horor atau apa gitu. Terus kalau pengalaman jadi paling cuma ya kayaknya kalau misalnya kalau sepi gitu, kosong, paling kayak berasa ada suara-suara biasa doang gitu. Terus tapi lama-lama ya enggak, ngapain takut, dah santai aja gitu. Halo, nama gue Juliana Stefani dan gue di sini sebagai host Pojok Misteri. Pengalaman yang mengerikan buat gue itu ketika gue lagi belajar. Waktu itu udah pagi sih, udah jam 1, 2, 3 gitu. Gue lagi belajar sesuatu lah. Dan gue belajar di meja makan. Di ujung dekat pojok ruangan itu ada kamar mandi. Nah, gue lagi belajar, tiba-tiba di kamar mandi itu ada kayak bunyi barang jatuh. Gitu. Nah, di saat itu tuh semuanya udah pada tidur dan cuma gue doang yang lagi belajar. Gue bingung dong, itu ada suara apa? Terus gue belajar juga nggak pakai lagu, nggak pakai apa, soalnya hafalan nggak bisa kan kalau pakai lagu. Jadi ya udah, ya udahlah, biarin lah. Mungkin ada sesuatu yang jatuh, kayak udah nggak kuat jatuh. Gue belajar lagi, bunyi lagi, tuk gitu. Abis itu gue jalan ke kamar mandi, gue lihat nggak ada apa-apa. Terus oke, perasaan gue nggak enak, gue tutup pintu kamar mandinya. Gue duduk lagi, gue belajar lagi. Makin kencang suaranya berkali-kali. Terus gue gue udah kesel banget. Terus gue coba belajar lagi. Gue coba dalam hati doa udah Tuhan, nggak apa-apa gitu. Bunyi lagi terus tuk makin banyak lama-lama. Gue udah takut, tapi gue kayak inget gue harus kuat gitu. Sebenarnya ada perasaan pengen buka kamar mandi, pengen kayak lihat ada apa sih, kan penasaran kan kok bunyi-bunyi. Tapi gue takut. Makanya gue taruh pensil gue. Terus gue coba marah. Aduh, apaan sih, orang lagi belajar jangan diganggu dong. Abis itu gue ngelewatin untuk ke atas, itu harus ngelewatin kamar mandi itu. Akhirnya gue ngelewatin kamar mandi itu. Dan pas gue ngelewatin itu perasaan udah gak enak banget. Gue langsung lari ke atas. Jadi aneh banget, gue udah marah tapi gue takut, gue lari. Tapi setidaknya untung gak terjadi apa-apa lagi, karena gue gak mau banget kalau gue ngelihat sesuatu. Jadi itulah pengalaman mengerikan gue. Sangat mengerikan, bukan? Sekian dari gue. Nah, itu tadi adalah cerita-cerita horor dari kru Kraken ID. Jadi gimana menurut kalian? Horor itu nggak cuma ke gua doang. Kraken ID itu juga bisa serem, men. Dan para krunya juga punya pengalaman yang serem. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Wing HD dan Kraken Egg. Dan follow juga berbagai macam sosial media kita. Semua linknya ada di deskripsi. Terakhir, nama gue Wing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Rest in peace.